Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ali, Eskom Mkom. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Rekayasa Perangkat Lunak di STIMIK IKMI Cirebon dengan nomor induk dosen nasional 0406079401. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang kita kenal sebagai PDD UKTPT di tahun 2025 ini. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Augmented Reality. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Mata kuliah Augmented Reality merupakan mata kuliah yang bersifat wajib dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Augmented Reality berlangsung pada semester 5 di program studi Rekayasa Perangkat Lunak STIMIK IKMI Cirebon. Dalam mata kuliah Augmented Reality ini memiliki bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan virtual reality dan ditambahkan pada aplikasi real. Elemen input dan output yang digunakan dalam virtual reality, optik, pemodelan untuk menghasilkan tampilan stereoskopis dan pemrograman realitas maya. Pada capaian program studi lulusan ini, dengan kode CPL 02, mahasiswa mampu mengkaji dan mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain. Dengan kode CPL 03, lulusan mempunyai pengetahuan matematika, komputing, dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan pendekatan teknologi perangkat lunak. Dengan kode CPL 04, lulusan mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Pada capaian program mata kuliah ini, yaitu CPMK 01, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejumlah istilah dasar dan konsep augmented reality. CPMK 02, mahasiswa dapat memahami sejarah dari augmented reality. CPMK 03, mahasiswa dapat mengerti input, output dunia virtual dalam sistem augmentasi. Pada CPMK 04, mahasiswa mampu memodelkan, merepresentasikan virtual dalam sistem augmentasi, baik representasi, visual, aural, maupun haptik. Pada pertemuan mata kuliah ini, yaitu ada 16 pertemuan dengan materi pembelajaran, yaitu konsep sejarah virtual reality, variable stereoscopic view, force feedback simulation dan haptic device, viewer dan object tracking, poses dan movement accelerator, teori tentang implementasi of face tracking, merancang, develop 3 dimensi object using Unity, dan UTS, problem antarmuka pengguna, rendering dan pemodelan fisik, pemrograman game engine mobile, merancang augmented reality, fitur extraction, selected method, dan evaluasi pemrograman dasar. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu kolaboratif,
diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan proyek. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara objektif dan transparan dengan porsi penilaian sebagai berikut, yaitu kehadiran 5%, proyek 15%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Secara total adalah 100% untuk mata kuliah yang dilaksanakan. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Augmented Reality pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak STIMIK IKMI Cirebon. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di tahun 2025. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di mata kuliah kali ini adalah mata kuliah Augmented Reality. Augmented Reality adalah suatu aplikasi, suatu software, yang terkini gitu ya. Yang terkini di mana Augmented Reality ini penggabungan antara realitas dan komputasi gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita awal-awal pada saat kita masuk komputer itu apa sih komputer itu dan lain sebagainya gitu kan, ada dunia real, ada dunia sosmed kayak gitu ya. Nah ini augmented reality ini di mana augmented reality ini termasuk keduanya, augmented reality dan secara virtualnya juga gitu ya. Nah di sini kita langsung aja untuk materi kali ini. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui apa augmented reality serta metode yang digunakan pada augmented reality tersebut gitu ya. Jadi banyak metode-metode yang dilakukan untuk penggunaan augmented reality sendiri. Jadi augmented reality itu adalah suatu aplikasi yang kita masukkan ke dalam gambar sehingga memunculkan gambar yang menarik kayak gitu. Jadi kalian pernah nggak melihat yang suatu gambar terus kita scan, terus gambar itu bergerak? Pernah nggak? Pernah. Apa tuh contohnya? Apa contohnya? Ada di foto. Ya, model kayak gitu. Kalau misalkan foto dan lain sebagainya itu ya memang muncul gitu ya. Jadi muncul foto kitanya gitu ya, foto kita dan augmentednya gitu ya. Nah seperti itu ya. Terus di sini ada mengetahui cara kerja dari augmented reality, mengetahui perkembangan teknologi augmented reality di masa depan ya. Sekarang rata-rata manusia itu sudah memegang minimal satu buah handphone gitu kan, minimal satu buah handphone pasti punya ya. Kalau misalkan zaman dulu kan handphone itu untuk komunikasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah sekarang handphone adalah teman hidup ya, bahkan mau tidur aja buka dulu handphone, bukan baca doa tapi buka dulu sosmed, scroll sampai ketiduran gitu kan ya. Nah ini augmented reality ini sangat berpengaruh kepada masa depan ya, karena kalau misalkan tidak ada augmented reality mungkin kita tidak bisa menyusun infrastruktur dan lain sebagainya gitu ya. Nah sebelum kita mulai panjang ya, bisa boleh di scan barcode ini untuk install aplikasi ya. Jadi nanti mungkin kita akan coba beberapa aplikasi yang sudah terinstall gitu ya. Ini adalah scan barcode Google Drive ya. Silakan download aplikasinya dan install.
untuk aplikasi yang akan dimunculkan gitu. Bisa? APK ya itu ya. Ada yang pengguna iOS. Nah, nggak tahu iOS bisa nggak ya? Soalnya di sini APK nih. Ataukah bisa? Coba. Jadi nanti di sini adalah aplikasi pada AR ya. Nah, mungkin di iOS itu sudah atau belum nggak tahu ya. Karena biasanya augmented ini tergantung dari promosinya gitu ya. Dari iOS juga ada, dari Android juga ada gitu. Sudah diinstal? Lagi install, oke. Disetujui aja ya nanti kalau misalnya ada persetujuan. Oke, ada yang berhasil ya? Ada lagi? Udah? 2? Ya tinggal install aja ya berarti ya. Oke, sebelum nanti kita akan mencoba augmented reality-nya gitu ya. Nah ini kita materi dulu gitu ya. Oke, materi sekarang adalah sejarah augmented reality. Ya. Kapan sih augmented reality ini sendiri gitu ya, yang ditemukan atau dibuat kayak gitu ya. Nah, ini pada awalnya di tahun 1957 ya, seorang lelaki yang bernama Morton Hellick ya mulai membangun sebuah mesin bernama Sensorama ya. Sensorama ini adalah mesin yang memberikan pengalaman sinematis ya. Kalau misalkan komputer kan kita lihatnya layar kotak aja ya, layar kotak atau layar cembung. Zaman dulu kan TV-nya TV tabung dan sebagainya gitu ya. Nah ini berbentuknya adalah panorama ya, seperti mesin arcade ya, arcade tahu mesin arcade yang buat dingdong modelnya gitu ya. Nah itu ya mesin arcade ya. Jadi mesin ini yang dapat menyemburkan angin, menggetarkan kursi ya, menggoyang-goyang dan lain sebagainya. Itu udah model 4D ya kalau nggak salah, ada 4D untuk gimana kita ketika kita nonton itu bisa bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang dibuat filmnya seperti itu ya. Nah ini memainkan suara dan memproyeksikan lingkungan di depan dan sisi kepala pengguna dalam sebuah bentuk stereoskopik 3 dimensi yang sangat terlihat jelas ya. Oke. Terus di sini ya ini contohnya ya. Nah ini sensorama, di mana sensorama tersebut sensorama itu full, kepalanya masuk gitu ya, kepalanya masuk sehingga kita bisa lihat sekeliling ya. Kalau misalkan komputer aja kan tabung biasa gitu ya. Nah ini sensorama dan ini adalah alat perekamnya ya. Selanjutnya di sini sampai pada tahun 2000 ya ditemukan oleh Bruce Thomas dan timnya Wearable Computer Lab di University of Australia yang mendemonstrasikan outdoor ya. Nah di sini dia mencoba untuk memainkan game gitu ya, memainkan game di sini yang namanya Arcquake ya. Arcquake ini game yang direalisasikan ke visual gitu ya, dari dunia nyata ke visual. Kalau di sini mah terkenalnya dengan Pokemon Go gitu ya, Pokemon Go yang dimana Pokemon Go itu realitas mapnya itu sama dengan yang ada pada lokasi kita kayak gitu ya. Nah ini alat ini terdiri dari komputer gendong giroskop ya, GPS sensor dan head mounted display ya. Kalau seperti ini kan pusing ya, kalau jalan-jalan bawa apa nih, bawa komputer dan sebagainya, baterai berat dan ya. Kalau sekarang kan udah gampang ya, kalau sekarang zamannya udah menggunakan ya namanya Oculus gitu ya. Kalau zaman dulu ini baterai dan sebagainya ya sangat berat sekali untuk satu buah komputer gitu ya.
Nah, ini selanjutnya pengertian dari augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda dunia dimensi ya, 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata hasil proyeksi benda-benda secara real time. Metode augmented reality di sini adalah marker augmented reality ya, marker based tracking. Jadi marker based tracking ini biasanya adalah tulisan hitam dan putih. Ya, tulisan hitam putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang komputer akan mengenali posisi orientasi. Jadi dia presisinya seperti apa? Dia kotak dan lain sebagainya. Ya, dia harus tahu nih posisi X, Y dan lain sebagainya. Ada juga di sini markerless augmented reality. Jadi di sini contohnya face tracking, 3D object tracking, ya, terus motion tracking. Nah ini kalau misalkan ada 3D object tracking, 3D object tracking ini biasanya difungsikan ketika kita punya ruang kosong. Ketika kita punya ruang kosong, misalkan kita baru beli rumah gitu ya. Kita baru beli rumah, terus mau diisi apa sih rumah itu? Ya, apakah mau diisi sofa, ataukah mau diisi TV, lemari dan lain sebagainya? Bisa nggak? Bisa. Ya, dengan 3D object tracking ini sendiri. Ya, tinggal kita track nih. Oh, nanti di sini adalah kursi, di sini adalah meja, komputer dan lain sebagainya. Kita punya nggak? Enggak. Tapi kita bisa memanipulasi bahwa kita akan punya seperti itu. Bagus nggak nih? Nah, bisa nih barangnya, kayak gitu. Ya, seperti itu. Kalau misalkan orang furnitur, ya, orang furnitur biasanya, oh ini cocoknya meja posisinya di sini. Untuk skala besar, skala kecil, skala menengah, ruangan ini cocoknya di siapa aja, kayak gitu ya. Nah, terus face tracking ini biasanya difungsikan untuk perfilman, ya, perfilman. Kalau face tracking, kalau orangnya sakit gitu kan, bisa diganti dengan stuntman kan gitu ya. Kalau misalkan jatuh dan lain sebagainya, itu kan diubah dengan menggunakan face tracking. Terus motion tracking, GPS based tracking. Biasanya GPS ini untuk menentukan di mana adanya travel ya. Misalkan kita sebagai traveler mau apa nih? Mau makan dan lain sebagainya. Ada nggak di map ini yang makanan khas daerah tersebut kayak gitu. Misalkan di Cirebon ini empal gentong ya, ada nih muncul empal gentong, terus rasanya apa dan lain sebagainya, itu bisa dimunculkan. Itu berdasarkan GIS ya, sistem informasi geografis ya. Oke, face tracking dengan menggunakan algoritma yang dikembangkan. Face tracking akan kemampuan komputer dapat mengenali wajah ya. Ini kalian pernah pakai nggak? Sering? Di mana? Ya, di filter TikTok gitu ya. Ya. Sekarang zamannya TikTok sudah biasa nih TikTok ya. Kalau misalkan lebih jerawatan dan sebagainya, ya gitu. Di mode cantik dan sebagainya. Ini adalah augmented reality. Ya. Kalian mau dijadikan muka artis kayak gitu. Bisa. Ya, bibirnya gimana gitu ya, merah dan lain sebagainya. Ya ini, ya dari pinggir nggak kelihatan ya. Kalau dari pinggir kan dia kurang akurat. Ya makanya dia full oval dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan muka kotak dan oval gitu, itu mau digantengin, dicantikin kayak gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Dirubah jadi orang lain, bisa nggak? Bisa. Selanjutnya 3D object tracking ya, ini tadi yang saya sebut ya. Ini dapat mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitar seperti mobil, meja, televisi dan lainnya gitu. Oke. Selanjutnya motion tracking, di sini gerakan ya. Tadi kan cuma muka gitu ya. Muka kan cuma ya sekelibat dan sebagainya. Nah, ini kalau motion tracking ini seluruh badan dititik-titikin dan lain sebagainya, ditandai ya, mau jadi apa nih? Mau jadi binatang, bisa nggak? Bisa. Oke, selanjutnya di sini adalah GPS
Path tracking. Nah, ini kita mau kemana nih, gitu ya. Kalau misalkan di daerah sini belum ada, mungkin ya. Tapi kalau misalkan di kota-kota besar, ya kota-kota besar yang sudah menjulang tinggi dan lain sebagainya, mungkin ada nih kayak gini, ya GPS ini sendiri. Ya, karena GPS ini biasanya menentukan di mana sih posisinya, ya di mana posisi perusahaan. Kadang kan kalau misalkan kita di Jakarta atau misalkan di Bandung dan sebagainya gitu kan, kita sewa gitu ya, apartemen. Ya, apartemen itu kan di dalam satu gedung, ya di dalam satu gedung. Apart itu mau dijadikan apa? Mau dijadikan kantor, mau dijadikan tempat usaha, bisa nggak? Bisa. Selanjutnya prinsip kerja augmented reality. Ya, tadi metodenya, nah sekarang prinsip kerjanya. Di sini real world ya, prinsip kerjanya di sini adalah real world, terus dimasukkan oleh kamera, dibuatkan virtualnya, di merge ya dari grafik sistemnya, di merge menjadi video, dari video ditampilkan ke komputer. Ya, yang tadi kan saya punya barcode, terus di scan oleh kamera, kamera diproses oleh sistem, dari sistem diproses, keluarlah tadi linknya, gitu kan, bisa download dan lain sebagainya. Ya, itu contoh salah satunya. Ya, perkembangan teknologi augmented reality masa depan. Ya, di sini perkembangannya sebagaimana yang diketahui, augmented reality memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Ya, yang sangat menjanjikan untuk pengembangan di masa depan. Perkembangan secara paling nyata ya dapat di ranah militer ya. Kalau misalkan di militer kan sudah banyak digunakan di darat, udara, laut sudah ada ya. Kalau di laut itu menggunakan sonar ya, sonar dengan suara ikan lumba-lumba kan menggunakan sonar juga kan gitu ya. Ketika ada gelombang nih naik dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang masuk wilayah kayak gitu. Itu juga sudah berdasarkan struktur wilayah Indonesia. Misalkan Indonesia kan kaya dengan darat, udara, laut kayak gitu ya. Oke, mungkin kedepannya suatu asisten seperti asisten digital terproyeksi ya. Kalau misalkan kalian pernah lihat, mungkin ya ada orang yang jalan dengan visual kayak gitu ya. Itu sudah menggunakan VR ya, menggunakan VR dan sebagainya. Nah, ini augmented reality ya. Coba ini bisa, ini contoh-contoh yang tadi kalian download ya aplikasinya. Munculnya ini ya, kotak, kubus ya, sama kelihatan nggak? Bisa? Hah? Enggak, yang aplikasi yang di-download tadi. Bukan ini ya. Ini aplikasi yang tadi sudah diinstal, silakan dicek di sini. Bisa. Ini game sederhananya lah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu augmented reality ya. Muncul ya. Oke, muter. Nah, itu muncul ya. Seperti itu. Nah, ini satu lagi. Nah, ini untuk promosi kalau misalkan kalian punya jualannya, bahan jualan gitu ya. Kalian mau pesen nih, wah unik nih gitu kan. Tinggal scan gitu. Ini muncul kayak gitu. Bisa, ini sebagai untuk makanan, pamflet, berita juga bisa dimunculkan dari apa yang akan kita terjemahkan ke dalam gambar tersebut kayak gitu ya. Berapa orang yang bisa? Satu? Bisa? Oke ya. Muncul juga? Ini muncul? Muncul? Oh. Kayaknya agak pecah gambarnya ya. Biasanya ini kameranya tuh kurang jernih, burem.
Ya, kalau burem itu kurang gitu. Biasanya aktor kameranya gitu. Karena ini ininya tuh bener-bener sih gitu. Ya. Nah ini coba satu lagi, yang ini stop hoax gitu kan. Nah, bisa pamflet ya kalau misalkan kalian punya pamflet dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menggunakan augmented reality. Bisa. Ya, ini media kalau misalkan kalian punya media bisa dipromosikan menggunakan augmented reality ya. Video bisa nggak? Bisa. Ya, video ya dalam video singkat dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita masukin video kan tergantung dari kapasitas besar kecilnya gambar kayak gitu. Ya. Nah, ini contoh-contoh untuk penggunaan pamflet. Bisa. Ya. Berarti ininya kameranya itu. Yang ini bisa? Bisa. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Apa sih bedanya reality sama virtual reality? Augmented reality dengan virtual reality. Nah, tadi perbedaan dari augmented reality dan virtual reality. Augmented reality itu menangkap sebuah gambar, ya, sebuah gambar, sehingga gambar tersebut ini dijadikan secara visual. Nah, sedang misalkan virtual reality adalah dari dunia nyata menjadikan virtual dan bisa digerakkan tanpa adanya suatu titik ini. Ya, jadi kalau misalkan itu dia membaca membaca kode dan sebagainya, tapi kalau virtual itu tidak harus membaca kode. Tidak harus membaca kode, tetapi dia sudah dengan konsol. Jadi kalau misalkan augmented, dia harus ada markernya, di mana markernya ini adalah coding, ya, coding suatu gambar. Tapi kalau misalkan virtual itu tidak perlu melakukan scan, gitu, tidak melakukan scan, tapi langsung sudah ada seperti itu. Ya, jadi itu perbedaan dari augmented dan virtual. Oke, ada lagi? Oke, ya. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum saya tutup ya, di sini saya mau dari hari ini kita masuk ke dalam post-test. Post-test itu ada di dalam quizzes ya. Silakan quizesnya. Oke, ya. Oke, kita start untuk ini cukup singkat ya, cuma mana tadi? Oh, langsung di sini. Terbesar Fadila. Ya, mudah ya. Oke, 100% semua nih banyaknya. Oke, kita balik lagi ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, jadi kita semoga saja kita bisa memahami apa saja sih konteks dari mata kuliah augmented reality ini sendiri ya. Kita nanti akan ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.